Saya akan melanjutkan, presentasi kami dari, yang menyoroti soal pelaksanaan pemilu dan penurunan kualitas demokrasi di negara kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi, di 2020, Perludem melalui program Rispek, bekerjasama dengan tim jaring, melakukan liputan untuk beberapa, pelaksanaan pemilu di negara-negara Asia. Iya, jadi selama 2020 di tengah Covid, ada sekitar 10 negara di Asia yang, menunda pelaksanaan pemilu. Di antaranya ada Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Maldives, Kirgistan, Oman, Pakistan, Sri Lanka, dan Syria. Namun memang beberapa negara akhirnya tetap menjalankan pemilu di masa pandemi, termasuk di dalamnya ada Indonesia, Myanmar, Korea Selatan, dan Sri Lanka. Kita mengamati untuk Indonesia dan Myanmar ada beberapa memang kesamaan. Nah, di kedua negara ini di tengah COVID kemudian menyesuaikan aturan pelaksanaan pemilunya, terutama aturan mengenai kampanye. Jadi Myanmar membatasi kehadiran kampanye tatap muka di beberapa daerah yang dianggap zona merah dari penularan COVID-19. Tatap muka untuk kampanye dibatasi 50 orang, sama juga di Indonesia juga seperti itu, kemudian menjaga jarak 1,8 meter dengan ventilasi udara yang cukup. Nah, namun sayangnya memang aturan mengenai pembatasan kampanye ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Olahraga Myanmar hanya sehari saja sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, masa kampanye dimulai. Nah, akhirnya kebijakan ini juga disayangkan oleh beberapa partai-partai peserta kampanye yang belum banyak dikenal di Myanmar. Karena di Myanmar sendiri untuk pemilu di 2020 banyak sekali partai-partai baru berbasis etnis yang menjadi peserta pemilu. Kebijakan pembatasan kampanye di Myanmar membuat kandidat dari partai baru lebih kesulitan untuk mendapatkan dukungan, di mana hanya dibatasi sekitar 10.000 orang per bulan dari 60 hari masa kampanye yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar. Di Indonesia sendiri ada 237 kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan oleh Bawaslu pada 10 hari pertama masa kampanye. Hanya 28 diantaranya yang kemudian ditindak dengan pembubaran. Nah, pada 10 hari kedua dan ketiga, kasusnya sudah mencapai 681 kasus dengan 60 kali tindakan pembubaran. Meski demikian, pemerintah mengklaim kepatuhan pemilih terhadap protokol kesehatan cukup tinggi, di mana disampaikan oleh Satgas Covid, rata-rata kepatuhan individu memakai masker di area TPS sebesar 95,96%, sedangkan rata-rata kepatuhan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan sebesar 90,71%. Jadi perbedaan di Myanmar dan di Indonesia adalah ketika ada peraturan pembatasan terhadap kampanye tatap muka di Myanmar itu dikeluhkan oleh politisi-politisi baru, mereka tidak bisa kemudian menggalang dukungan yang lebih besar. Tapi berbeda di Indonesia, justru mereka ramai-ramai tetap melakukan kampanye tatap muka di beberapa titik, bahkan salah satunya yang kita ketahui bersama dan sempat ramai dilakukan oleh salah satu pasangan calon wali kota di Surakarta misalnya, yang juga adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian di sisi lain, selain klaim dari pemerintah, hasil pantauan jaring ID dan suara.com memperlihatkan bahwa kepatuhan institusi dan kesediaan fasilitas penunjang saat pemungutan suara justru terbilang rendah karena keperluan protokol kesehatan masih kerap diabaikan dan petugas masih ada yang bingung dan abai dalam
menjemput suara dari pasien COVID-19, di mana mereka beralasan bahwa prosedur tersebut tidak jelas di dalam peraturan. Selanjutnya, banyak sekali pendapat bahwa Korea Selatan dianggap sukses dalam menjalankan pemilu di tengah pandemi dengan prosedur COVID-19. Nah, memang berbeda dengan negara-negara yang lain di mana banyak sekali perdebatan antara maju mundur, kemudian menunda juga pemilu di tengah COVID, tetapi tidak di Korea Selatan, di mana di Korea Selatan tidak banyak perdebatan mengenai maju mundur atau ditundanya, akan tetapi justru komunikasi yang intens itu mengenai persiapan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Nah, Korea Selatan juga memberi pelajaran baik bagi negara-negara lain di mana komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat sipil terjalin dengan baik ketika pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini. Berbeda halnya dengan Myanmar yang mereka tidak melibatkan banyak pihak dalam membuat keputusan-keputusan terkait dengan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini. Mereka tidak melibatkan partai peserta pemilu dan mereka juga tidak banyak berkomunikasi dengan organisasi masyarakat sipil. Kemudian, nah, ada satu problem yang cukup besar di pemilu Myanmar. KPU Myanmar memutuskan untuk membatalkan pemilihan di 50 kota dan desa yang didominasi oleh kelompok minoritas dengan alasan keamanan tanpa meminta pertimbangan dari partai peserta pemilu. Nah, akibat dari kebijakan ini, hampir 2 juta pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebagian besar di situ adalah etnis Rohingya. Nah, kemudian akhirnya partai-partai berbasis etnis yang baru saja muncul dan menjadi peserta di pemilu 2020 ini kemudian kehilangan kantong suaranya di 50 kota dan desa yang tadi dibatalkan pemilunya. Kemudian memang pemilu Myanmar 2020 ini sangat kompetitif karena tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ada lebih dari 80 partai politik termasuk partai berbasis etnis yang terlibat di dalam pemilu ini, menjadi peserta di dalam pemilu ini. Mereka menyayangkan cara-cara KPU Myanmar dalam mengambil keputusan dan justru menimbulkan kecurigaan partai politik dan mempertaruhkan kredibilitasnya. Bahkan ada 26 partai politik yang tidak ikut di dalam penandatanganan kode etik kampanye dan 6 partai politik lainnya menyatakan tidak akan berkampanye di televisi milik negara akibat aturan sensor mengenai materi kampanye. Selain itu, kita juga menemukan masih ada sikap represif terhadap jurnalis. Di Indonesia sendiri ada 26 kasus kekerasan pada jurnalis yang dilakukan oleh anggota kepolisian hingga Agustus 2019 menurut data dari AJI. Kekerasan ini juga terjadi terhadap jurnalis yang melakukan peliputan unjuk rasa pada aksi di tanggal 23 sampai 24 September lalu. Bentuk-bentuk kekerasan ini berupa intimidasi dan pemukulan, ada juga perampasan terhadap alat kerja dan penghapusan rekaman dari para jurnalis. Nah, sedangkan di Thailand hampir sama dengan permasalahan yang dihadapi jurnalis di Indonesia juga. Apabila di Indonesia kita mengenal undang-undang UU ITE yang kerap kali dianggap memiliki pasal-pasal karet, di Thailand kebebasan pers terhambat oleh peraturan yang seringkali disebut dengan lese majeste atau pasal pelindung keluarga kerajaan, di mana dengan peraturan ini kerajaan bisa memberlakukan sanksi pidana terhadap siapa saja termasuk jurnalis maupun media massa yang dianggap menghina keluarga kerajaan.
Nah, kemudian kita juga menyoroti penguatan kerangka hukum keuangan politik untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Untuk pengawasan penggunaan dana kampanye di Asia Tenggara, tidak satupun negara yang ternyata memiliki lembaga yang khusus mengawasi penyalahgunaan sumber daya negara oleh partai politik yang berkuasa. Di Malaysia, contohnya, Malaysia belum memiliki aturan hukum resmi pendanaan politik, sehingga tidak ada mekanisme untuk mengawasi dan melakukan penegakan hukum kepada partai-partai politik dalam mempertanggungjawabkan pendanaan operasional dan kegiatan-kegiatan mereka. Pada awal 2020, jadi sebenarnya Malaysia di awal 2020 melalui Mahathir Muhammad sudah membentuk sebuah komite reformasi pemilu. Mereka melakukan penjaringan mewadahi masukan-masukan dari berbagai kelompok berisi usulan mengenai reformasi pemilu untuk Malaysia. Nah, koalisi ini kemudian memperkenalkan Undang-Undang Pengendalian Keuangan Politik yang nantinya harapannya akan mengatur prinsip akuntabilitas dan transparansi dana politik, termasuk dana dari negara, sumber pendanaan yang dapat diidentifikasi. Kemudian rekening dana politik yang dapat diaudit dan larangan agar partai tidak memiliki aset di atas 1 miliar ringgit Malaysia. Kemudian juga melarang badan usaha milik negara atau anak perusahaan BUMN untuk memberikan sumbangan politik. Nah, namun itu masukan dari saat Mahathir Muhammad masih menjabat. Sedangkan di Filipina, sebenarnya kerangka hukum pemilu di Filipina sudah mengatur mengenai kontribusi pendanaan kampanye politik dan pembelanjaannya, termasuk juga mengatur kandidat untuk bertanggung jawab atas sumber pendanaan politik dan juga penggunaannya. Namun sayangnya dalam praktek pembiayaan kampanye di Filipina masih terus terganggu oleh defisit demokratis dan kesenjangan untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, selama 3 dekade terakhir, implementasi dari peraturan pembiayaan kampanye berfluktuasi secara tidak merata hingga benar-benar tidak memadai di tengah eksklusivitas kelompok politik dalam arena politik. Partai politik berkuasa kemudian sangat tergantung pada personalitas dan dinasti serta kekeluargaan politik dibandingkan berfokus pada isu serta platform politiknya. Para politisi akhirnya bergabung dengan partai politik dan dinasti tertentu dengan tujuan untuk berbagi kepentingan. Keuangan politik kemudian menjadi tantangan yang serius bagi kredibilitas di pemilihan umum Filipina. Biaya politik kandidat yang tinggi kemudian berpengaruh pada sempitnya pilihan politik publik saat pemilu, sehingga konsekuensinya yang mengkhawatirkan adalah uang dalam politik menciptakan siklus patronase di Filipina, kemudian korupsi dan juga turunnya kredibilitas pemerintahan hingga terjadi kemiskinan. Sedangkan di Timor Leste, partai-partai politik yang memegang kursi di Parlemen Nasional mendapatkan dana dari anggaran pemerintah berdasarkan dari jumlah kursi. Dana dari pemerintah yang dikelola tersebut hanya dilaporkan ke CNI atau KPU-nya Timor Leste. Nah, sayangnya walaupun hasil audit dari CNI ini kemudian menemukan ada penggunaan yang dianggap tidak wajar, tidak pantas, CNI atau KPU dari Timor Leste ini tidak memiliki kompetensi untuk memaksakan sanksi atau hukuman pada partai politik yang melakukan pelanggaran tersebut. Timor Leste memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang keuangan politik, namun tidak menggambarkan secara spesifik tentang bagaimana mengalokasikan dana dan menggunakan anggaran. Kemudian juga tidak mengatur tentang anggaran kampanye serta pelaporan, tidak mengatur bahwa partai politik harus membuat dan mengajukan laporan keuangan, juga tidak berbicara tentang sanksi-sanksinya, dan tidak menyebutkan detail juga tentang bagaimana partai politik menggunakan dana tersebut. Nah, apa
apa yang kami soroti mengenai penguatan kerangka hukum keuangan politik ini sebenarnya adalah riset yang masih kita terus lakukan. Ini hanya informasi awal yang ditemukan oleh Perludem dan juga mitra di NGO di keempat negara ini. Kami masih terus melakukan risetnya dan berharap juga bisa melakukan advokasi untuk kerangka hukum dari keuangan politik di keempat negara tersebut. Mungkin itu dulu Mas Fadli dari aku. Terima kasih.